Henshin. Aduh, gila. Jadi udah nonton episode Saber akhir-akhir ini pasti responnya itu langsung terdiam, merenung, agak menenangkan diri dulu sebelum bikin pembahasan ya. Jadi di episode Saber yang udah mendekati akhirnya kayak masih belum ketebak loh ya. Bakalan seperti apa akhir ceritanya, bakalan seperti apa endingnya. Soalnya seperti nggak ada titik terang tapi malah dibikin semakin desperate. Makanya kita setiap nonton itu dibikin merinding dan juga deg-degan. Jadi langsung saja teman-teman lah, kita langsung bahas Kamen Rider Saber episode 46. Ya udah, yuk puas-puasin, jangan sampai menyesal nanti udah beres pada kangen ya. Jadi kalian simak juga bahasannya dan lanjut kita diskusi sama-sama di kolom komentar bawah setelah kalian nyimak ya. Oke, untuk episode kali ini pembahasannya Anda pisah-pisah ke beberapa segmen ya. Jadi dimulai dari si Toma yang udah nyampe ke tempat Storius dan terjadilah pembicaraan yang cukup serius di sini. Anda nggak akan terlalu bahas gimana banget pembicaraan mereka berdua ini, tapi Anda ambil inti-intinya aja ya. Soalnya pembahasannya masih bisa meluas lagi setelah kita bahas inti-intinya itu. Ternyata latar belakang Storius sama seperti Toma, di mana dia adalah penulis juga. Ya, orang yang suka menulis, orang yang gemar menulis, dan juga punya banyak inspirasi. Tapi suatu ketika Storius ini merasa sangat kecewa karena kehidupan dia itu, apa yang terjadi di masa depan, kejadian-kejadian yang akan terjadi ternyata semua itu udah tertulis di buku terlengkap. Jadi gimana ya, dia ya merasa kecewa aja gitu. Udah percaya banyak hal dan lain-lain, tapi ternyata udah tertebak, udah ternaskah gitu, udah terskripsi. Ibarat kalian udah percaya dengan banyak hal yang positif, tapi ternyata malah hal-hal buruk yang terjadi. Dan parahnya lagi, mirisnya lagi itu tuh udah tertulis gitu ya. Jadi buat apa ya Anda percaya gitu. Mirisnya itu pokoknya semua udah tertulis dan juga udah ternaskah ya. Kok bisa gitu? Ya karena base cerita Saber ini adalah buku. Jadi fondasi dunianya juga adalah buku. Yaitu buku terlengkap yang jadi penyeimbang si dunianya si Saber ini gitu. Jadi make sense aja. Jadi jika kita kesinambungkan sama si Toma ini sejauh cerita Saber ini sudah banyak membuat action yang di luar dugaan dan bisa dibilang keajaiban lah. Ya, tapi katanya itu semuanya sia-sia karena itu semua itu sudah tertulis bung di buku terlengkap dari sejak awal Toma itu terpilih oleh si Luna sampai dapat Cross Saber dan lain-lain, itu semuanya sudah tertulis ya. Jadi Anda jadi mikir ini kayak ditutup lagi ya teorinya jika dikesinambungkan juga sama penglihatannya si Kento. Jadi penglihatan Kento soal dunia hancur ini kan tidak terjadi karena aksinya si Toma. Nah, dua hal itu memang sudah tertulis di buku terlengkap. Ya, soal penglihatan Kento juga berarti emang udah tertulis di buku terlengkap dong. Dan soal dia bakal ditutupin lagi sama actionnya Toma ya berarti udah ditulis juga di buku terlengkap dong. Gitu ya, jadi kayak ditutup-tutupin ya. Jadi yang ingin disampaikan di segmen ini adalah, jadi intinya sih sia-sia ya. Kamu mau percaya sampai jungkir balik, sampai terjun ke jurang gimana pun. Jadi manusia ini hanya sebagai apa ya? Sebagai pemeran dari naskah yang sudah tertulis aja di buku terlengkap. Mungkin seperti itu ya. Koreksi aja kalau ada salah. Jadi ucapan dan teori-teori ini sudah pasti di counter sama si Toma ya. Dan Anda cukup ngakak juga dengan si Toma yang tiba-tiba bilang Mugen no Kanoseo, alias potensi manusia yang tidak terbatas. Kayak kata-kata siapa gitu ya. Ya udah jelas lah siapa ya, kalian juga udah tahu lah kayak siapa. Orewa, ya udah tahu lah ya. Wong penulisnya juga sama, Saber dan juga si serial Ono. Jadi oke, kira-kira diskusinya sih seperti itu ya. Soal si Toma dan juga si Storius. Kalau kalian menemukan poin menarik lainnya silahkan di komen. Jadi baru di kuak itu ya di akhir-akhir episode ini ternyata semua cerita Saber itu sudah tertulis semua gitu ya. Udah kayak baca naskah aja gitu. Udah ada semuanya gitu di situ ya. Jadi si Storius itu ngapain sih lu percaya gitu ya. Apalagi si Toma yang dia lihat itu kayak begitu mati-matian banget gitu. Padahal hasilnya ya tetap ke situ gitu. Hasilnya ya tetap sia-sia gitulah ya. Oke, jadi berlanjut ke gelut antara si Storius dan si Toma ya. Jadi di sini si Storiusnya berubah juga jadi Kamen Rider Storius di sini dan si Toma yang make si Cross Saber ya. Di awal-awal cukup sengit dan juga keren. Jadi yang Anda prediksikan lawan Lord of Wise aja kok susah payah banget. Wah, ini pasti lawan Storius dibantai, tapi ternyata nggak terlalu dibantai juga. Jadi cukup sengit, jadi nggak kalah-kalah banget lah si Toma ya. Bagian yang keren ini dimana si Toma ini ngeluarin kemampuan 10 pedang ya. Jadi dia pakai satu-satu dan ada beberapa klip para pengguna pedangnya di situ yang lagi henshin. Jadi kayak misalkan si Dogoken Gekido pas dia pakai ada klip si Bang Windah lagi henshin gitu. Dia pakai Suzune ada klip si Daishinji pakai lagi henshin gitu ya. Jadi satu-satu ya.
Terus pas lihat, aduh udah deg-degan nih, kaliburnya siapa nih? Kamijo Daichi dong. Pas lihat Henshin, Tante Sophia sama Yuri. Tapi di bagian situ keren teman-teman ya. Jadi itulah bagian yang dimana si Toma itu bisa ngasih perlawanan ke Sistorius ya. Ya di situ keren teman-teman. Dan bahkan sempat ngehit Sistoriusnya juga loh. Jadi yang Ana bilang di awal itu nggak kalah-kalah amat. Sistorius juga di sini mempercepat kehancuran Wonderworld dengan kemampuan Raido Book-nya ya. Jadi ini pasti menyebabkan fungsi dari Wonderite Book yang dipakai para ksatria ini mulai rapuh ya, mulai goyang-goyang, jek. Jadi kayak kayak detik-detik udah nggak mau berfungsi lah gitu ya. Jadi semakin berpacu dengan waktu lagi ini. Jadi udah dunia mau hancur, Henshin-nya cuman bisa bentar lagi. Jadi ini udah benar-benar genting banget lah bisa dibilang. Nah tapi di sini masih bisa ditahan lagi oleh kemampuan Hawken Cross Saber-nya si Toma. Jadi gila sengit sih di situ ya. Jadi mau hancur lagi, nggak akan gue biarkan. Langsung ke pause lagi gitu. Jadi masih ada waktu lagi nih gitu. Sengit ya. Tapi akhirnya Toma kalah di sini ya, dan berakhir harus jatuh ke lubang yang cukup dalam. Itu lubang atau sumur Pak ya. Ini referensi movie 300 ya. This is portal. Nah pasti baik yang nanya juga, mati nggak itu si Toma? Ya kayaknya ya nggak mati lah ya. Orang episode minggu depan dia masih ada. Oke, lanjut ke pertarungan para ksatria yang masih melawan Lord of Wise alias Dewa Kebijakan. Ternyata nggak cuman fight-nya si bocil Aka Kenzan di episode minggu lalu yang menarik, tapi sisa fight-nya di episode ini tuh bener-bener bikin deg-degan ya. Bener-bener wah seru banget, gila. Bener-bener intens banget ya. Dari si Om Buster dulu ya, alias Babang Windah di sini, yang akhirnya dibantu juga sama Daishinji yang ternyata belum mati. Jadi benar ternyata ya, dia bilang katanya cuman capek doang. Itu Suzune udah jadi guling ya. Dan ternyata dibantu di sini. Jadi ini emang adalah kombinasi dua ksatria Sword of Logos yang paling sepuh. Karena Daishinji sama Ryo Ogami kan udah ada sebelum angkatannya si Toma, yaitu angkatannya si Kamijo Daichi, Fukamiya Hayato ya. Jadi emang yang paling sepuhnya mereka berdua ini ya. Ana udah bilang bakal merasa sedih ya kalau si Bang Ryo Ogami aka Babang Windah ini jadi salah satu ksatria yang tumbang aka mati di serial Saber ini. Ya, jadi kalau Daishinji sih ya agak bodoh amat. Ya sebenarnya nggak bodoh amat sih, kasar banget sih kesannya. Lebih ke arah biasa aja gitu kalau Daishinji. Entah kenapa kalau si Ryo Ogami ini Anu merasa sedih aja gitu ya. Dan juga pasti pada setuju juga momen yang bikin deg-degan itu di mana si Buster ini nahan dan ngunci badannya si Lord of Wise biar si Slash ini bisa nembak. Kalau di Dragon Ball itu momen Goku sama Raditz sama Piccolo juga kan. Piccolo, tembak! Sementara si Goku nahan badannya si Raditz. Itu momen Goku Raditz banget ya. Piccolo, tembak! Makan tuh bakso! Jadi ini benar-benar momen Dragon Ball banget lah ya. Akhirnya di sini Lord of Wise berhasil mereka kalahkan. Daishinji-nya tepar. Dan juga Babang Windah ngasih jempol kuga. Udah deg-degan kan tuh. Aduh jangan ambruk dong, jangan ambruk. Ambruk. Di sini penasaran gitu. Aduh, mati kagak ya? Nanti Anda jelaskan nanti ya teman-teman ya. Pertarungan selanjutnya yang gak kalah seru juga adalah Shindai Basudara ya, yang melawan Lord of Wise bersenjatakan dua rapier. Ini gila, bener-bener mati-matian banget ya. Ini si Bebek Reika dicucuk gitu kan dari belakang. Aduh si Bebek gitu. Dan momen yang paling gila memang pas si Jikoku Kenkaiji-nya si Durendal ini patah teman-teman ya. Jadi pas lagi nyerang-nyerang di sini tiba-tiba patah gitu ya. Dan dicucuk gitu kan si Durendal sampai ngambang-ngambang gitu. Cucut. Jadi udah kayak jurusnya Neji di Naruto ya. Logika sih sebenarnya udah mati itu ya. Udah lobang-lobang badannya. Itu udah gila banget sih. Ana pas dicucuk-cucuk gitu si Durendal itu sampai mangap nontonnya, Pak. Alah sia. Itu gila banget teman-teman. Akhirnya bisa menang ya karena di sini si Reika juga nusuk si Lord of Wise pakai pedangnya sama si Jikoku Ken-nya yang udah patah. Dan berakhir di sini mereka berdua tumbang sebelum bisa menggenggam tangan masing-masing. Gila ini fight-nya ya. Gila ini benar-benar para ksatria udah mati-matian banget ya. Jadi bingung juga, aduh yang mana ini yang keren ya. Tapi si bocil juga keren episode minggu lalu. Tapi menurut Anda ini fight-nya benar-benar berkesan semua. Benar-benar mereka semua ini mati-matian lawan Lord of Wise gitu. Nah, pertarungan selanjutnya atau sisanya lah ya, ada Kenzan dan Espada yang belum menang lawan Lord of Wise yang satu lagi. Kemungkinan sih pasti menang, tapi entah bakal kayak gimana. Apakah bakal sekeren 3 fight yang lainnya gitu ya. 2 fight yang Anda udah ceritain di atas ya di video kali ini tuh, dan yang udah kalian nonton pasti di episode 46 itu udah benar-benar gila-gilaan banget ya.
dan mati-matian banget. Tapi Ana sempat lihat ada spoiler nanti si Kento ini bakal make bukunya si Kenzan, yaitu yang Sarutobi Ninjanden ya. Di si Seiken Sword Driver-nya, tapi formnya sih tetap sama ya, tetap si Golden Alanjina itu ya. Jadi tangannya nggak berubah jadi ninja tiba-tiba. Nah, sekarang pertanyaannya ya, setelah Ana bahas fight-fightnya, jadi apakah para ksatria di atas benar-benar mati semua? Karena sekarang banyak yang bahas dikit-dikit mati, pingsan doang, itu mati Gan. Sepertinya sih belum mati, tapi benar-benar sekarat ya yang Ana tangkep ya. Tapi mereka juga tidak akan mati ya. Kenapa? Sekarat tapi tidak akan mati. Kenapa? Karena di akhir-akhir si Yuri ini masuk ke dalam gua kan, dan mengeluarkan kemampuan si healingnya itu, atau si kemampuan nyembuhinnya itu ya, dengan sisa-sisa tenaga ke ksatria-ksatria yang sekarat ini, si Babang Winda lah, si Sindai Basudara lah. Sembari dia juga mau menghilang sebentar lagi. Jadi emang udah sisa-sisa tenaga juga si Yurinya. Jadi ada kemungkinan mereka semua yang tumbang ini ya, Sindai Basudara, Babang Winda, Sindai Shinji dan lain-lain ini bakalan tetap masih hidup. Tapi konsekuensinya si Yuri ini bakalan menghilang gitu ya. Sepertinya sih bagian ini emang agak sedikit tertebak ya. Jadi gitulah. Jadi ini juga salah satu main highlightnya di episode kali ini, yang fight-nya bener-bener keren abis, yang bikin deg-degan banget Pak. Udah kayak nonton apa ya, bola rasa-rasa semifinal-final lah gitulah ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian Luna dan juga Mei-chan. Oke, jadi kedua orang ini juga diambang lagi mau menghilang. Luna karena dia adalah Wonderworld itu sendiri, sedangkan si Mei-chan adalah manusia yang pernah terhubung dengan si Wonderworld dan juga pernah menjadi Megiddo. Berkat sedikit motivasi juga dari si Mei-chan, si Luna ini pergi menghampiri si Toma ke tempatnya si Storius. Jadi beda dengan episode kemarin yang cuman ngirim kayak rohnya gitu untuk berkomunikasi dengan si Storius. Ini beneran jalan kaki, naik Gojek. Nah apa sih? Mana ada Gojek mau kancuran dunia ya. Nah, bakalan ada andil apa sih sebenarnya si Luna ini menghampiri si Toma gitu ya? Atau cuman dasar pengen ketemu doang? Aku pengen ketemu Toma. Nah, bentar kita bahas ya. Mei-chan kan menyinggung dia bakal ngelakuin apa yang dia bisa katanya ya. Nah, pergilah dia ke kantornya dan mulai menulis si naskah ya. Dia kan bagian editor kan ya di apa sih kayak percetakan atau medianya. Jadi seperti cuman meneruskan tulisan Toma yang sudah dia baca kemarin. Dan di sini dunia kan udah detik-detik mau hancur. Apa sempet gitu ya dia nulis dan ngedit segitu banyak dalam waktu singkat? Ya kita anggap aja bisa lah ya, karena namanya juga cerita fiksi kan ya. Nah, dari dua orang ini mungkin saja akan ada andil di mana akan terciptanya si Wonder Almighty Wonder Right Book ya. Entah akan seperti apa jadinya atau terjadinya, tapi Luna juga sepertinya sih yang Anda prediksikan punya peran cukup penting di proses ini. Yes, kalian juga pasti udah pada lihat spoiler formnya ya si Wonder Almighty ini. Emang basically itu si Brave Dragon, bener-bener Brave Dragon, bukan di repaint, bener-bener Brave Dragon dengan warna khasnya merah, putih, hitam itu, bener-bener Brave Dragon dengan Wonder Right Book yang berbeda. Jadi macam Realizing Hopper lah ya. Jadi pasti ada pro, pasti ada kontra juga soal form ini. Jadi kita bahasnya di episode minggu depan aja ya teman-teman ya. Jadi sekalian juga debutnya si Wonder Almighty. Oke, Ana tahu mungkin dari kalian adalah beberapa kekecewaan soal form ini, tapi nanti kita bakal bahasnya di episode minggu depan aja ya. Biar kita fokus dulu ke episode ini dulu ya. Nah, si Mei-chan juga kan terlihat selain membawa naskahnya atau tulisannya si Toma, dia juga terlihat membawa buku merah itu loh ya. Jadi kalau sejak si Camarade Storius ini muncul kan udah terisi kan halamannya dengan seperti kayak kegelapan atau seperti kiamat atau kehancuran dunia di sini. Mungkin aja ada kemungkinan secara ajaib halaman terakhir yang sudah terisi itu ya dengan kehancuran dunia itu berubah menjadi kedamaian atau misalkan lebih colorful lah, lebih peaceful lah bisa dibilang ya. Setelah ya nanti si Toma bakal ngalahin si Storius, atau misalkan sebelum lah, atau misalkan setelah si Wonder Almighty Right Book ini tercipta. Ya, setelah tercipta mungkin aja itu halaman terakhirnya jadi berbeda, jadi kayak lebih memperlihatkan masa depan yang lebih cerah. Jadi episode minggu depan secara cerita Saber adalah episode terakhir ya. Jadi terlihat si trio Wek-Wek melawan si Storius, oke, si Rintaro, si Kento, dan juga pastinya si Toma dengan si Wonder Almighty-nya. Dan bagaimanakah dengan nasib ksatria lain? Yang Anda lihat sih nggak ada previewnya di sini, tapi terlihat si Toma di sini sedang berdiri sendiri juga di akhir-akhir kalau kalian lihat previewnya, dan mungkin saja itu ada di Wonderworld dengan gelembung-gelembungnya ya si Toma. Jadi udah agak takut soalnya mendengar judul episode minggu depan yaitu Dunia Berakhir Cerita Terlahir. Aduh ini jadi Ana udah mikir yang enggak gitu. Jadi apa emang bener si dunia itu yang sekarang mereka lagi
perang itu benar-benar hancur gitu ya dunia sekarang, dan bakal terlahir dunia baru dengan cerita yang baru. Jadi emang konsep-konsep ending Kamen Rider tuh sekarang banyak yang kayak gitu ya. Zio lah build gitu. Jadi kayak build a new world gitu ya dengan memori baru dan segala macam. Dan kalau kalian lihat yang soal tadi yang si Toma berdiri di Wonderworld itu, apakah memang sesuai takdirnya si Toma jadi pelindung Wonderworld dan lain-lain. Jadi sekali lagi si Ana belum kebayang kayak gimana. Ana masih benar-benar buta, spekulasi kejauhan juga takutnya salah, takutnya kemana-mana. Ya pastinya kita tunggu aja lah. Jadi sekali lagi Ana bilang untuk episode minggu depan sih secara cerita Saber itu ya tamat teman-teman. Jadi Ana nggak akan buka medsos sama sekali. Jadi mohon maaf juga di Agen Reza Plus beberapa hari ini belum ada update teman-teman ya. Apalagi hari Minggu yang biasanya notabene itu rame dengan updatean Tokusatsu. Tapi Ana nggak update karena Ana emang nggak mau buka medsos biar lebih menikmati ceritanya gitu. Apalagi untuk minggu depan itu episode terakhir kan secara Ana bilang ya, episode 47 episode terakhir sekali lagi ya. Jadi emang benar-benar mau menikmati pas udah nonton baru buka medsos ya. Jadi benar-benar 3 episode terakhir ini teman-teman ya. Nanti 47 terus juga 46, 45 Ana nggak buka medsos sama sekali di hari Minggu loh ya. FB, IG nggak buka sama sekali. Nah ini Ana mau ada sedikit penjelasan. Jadi kalian tolong didengarkan teman-teman ya. Nanti untuk episode minggu depan, terutama episode terakhirnya itu Ana bakal jelaskan lagi soal ini ya. Jadi biar nggak kelupaan. Jadi gini nih ya. Jadi yang Ana bilang tadi kan secara cerita si Saber ini kan tamat minggu depan dan dilanjutkan dengan episode 48 yang katanya itu adalah spesial, yang katanya kolaborasi dengan Revise. Sekali lagi Ana nggak tahu, tapi katanya sih udah tamat, bakalan ada episode lagi, satu episode lagi sebelum episode 1 Revise yang collab si Saber itu sama si Revise. Nah gini ya, Ana pengennya sih untuk bahas-bahas si Saber ini ya minggu depan udah bahas-bahas terakhir Ana ya, karena secara cerita Saber ya tamatnya di 47 gitu ya. Nah untuk yang 48 yang spesial kolaborasi dengan si Revise ini ada kemungkinan Ana itu tidak akan bahas ya. Jadi kenapa tidak akan bahas? Karena Ana mau rehat, karena mau relax, karena perpindahannya dari Saber itu ke Revise itu nggak ada rehat-rehatnya Pak. Jadi benar-benar minggu depan langsung episode 1 Revise. Nah jadi Ana pengen memanfaatkan kesempatan itu tuh untuk istirahat ya. Jadi sebelum pergantian Kamen Rider ke Revise. Jadi jangan heran kalau misalkan secara di episodenya, list episodenya, oh Saber tamat 48, tapi kok Agen Reza di sini di listnya atau di playlistnya cuma sampai episode 47, karena secara cerita Saber itu tamatnya di 47 gitu ya. Tapi Ana bakal lihat dulu ceritanya seperti apa. Kalau misalkan kurang penting-penting amat, nggak ada kesinambungannya sama timeline, jadi cuma sekedar ya crossover untuk mengenalkan si Revise ya, pastinya Ana nggak akan bahas ya, karena untuk waktu istirahat Ana gitu ya. Jadi gila aja Pak, kemarin juga Zero One udah tamat, langsung minggu depan lagi langsung udah harus bahas Saber episode 1. Jadi ingin memanfaatkan aja untuk istirahat gitu ya. Lagian kan Kamen Rider Revise ini udah banyak banget Ana bahas, jadi mungkin Ana bakal kasih info aja sedikit sebelum episode satunya si Revise ini tayang ya. Jadi kita kayak sedikit reminder beberapa info aja gitu ya. Paham ya teman-teman? Nanti Ana bakal jelaskan lagi pas episode minggu depan bahas-bahasnya. Jadi biar nggak kelupaan, kalian komentar aja soal ini di bawah ya. Jadi biar Ana juga istirahat sebelum peralihan Kamen Rider ini teman-teman ya. Dari Kamen Rider Reiwa yang kedua ini ke yang ketiga gitu ya. Segitu aja teman-teman pembahasannya untuk episode 46 ya. 46 Kamen Rider Saber. Jadi masih luar biasa, masih intens, nggak ada ngedropnya sama sekali. Masih bener-bener buta juga endingnya bakal seperti apa, kira-kira konklusinya bakal seperti apa. Jadi memang ini yang menentukan juga keseluruhan cerita Saber ini penilaiannya bakal gimana ending ini ya. Tapi ya emang banyak kekurangan si Saber ini ya, tapi sekali lagi juga banyak kelebihan juga gitu. Jadi tapi untuk bagian ending sih ya salah satu main highlight yang sangat besar untuk jadi poin utama bisa dibilang ya. Dan juga yang Anda mau komentarin sih soal mati-mati karakternya gini ya. Untuk membuat suatu cerita yang bagus itu gak semua karakter itu harus mati biar terkesan epic, biar terasa kerasa memorinya gitu. Oh si ini mati pas serial ini, oh si ini mati. Kita harus nilai dulu dong sebelum-sebelumnya seperti apa gitu ya. Jangan karena udah garing satu serial terus nanti si karakternya dibikin mati, biar membekas gitu. Sebenarnya nggak gitu teman-teman ya. Tapi syukur si Saber sih ya maksudnya nggak jelek-jelek amat juga gitu ya. Jadi kalau misalkan harus dimatiin, ada salah satu karakter yang dimatiin, ya pasti ada alasan juga. Jadi biar nggak biar dikenang aja nih gua matiin nih karakter, nggak gitu ya. Jadi menurut Anda sih cukup oke, apalagi untuk
ya endingnya ini semakin intens aja gitu ya teman-teman ya. Jadi asik banget buat didiskusiin bakalan seperti apa kayaknya, soalnya Anda juga sendiri masih buta. Jadi kalian aja yang cobain, kira-kira ada komentar apa di kolom komentar bawah ya. Kalau misalkan ada poin yang salah atau kelewat atau apapun, silakan kalian koreksi dan tambahkan di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa juga komentarin soal episode spesial yang sama revise yang soal Anda mau ambil rehat itu ya. Ya udah segitu aja teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Kita tunggu minggu depan episode terakhir Saber secara cerita. Oke, gak sabar sih Ana, seriusan. Pasti Ana bakal mengeluarkan seluruh kemampuan dan juga otak dan apapun itu untuk bahas episode terakhirnya. Dan juga pastinya kalian harus nonton ya. Sekali lagi kita puas-puasin sebelum tamat loh ya. Oke, segitu aja. Follow Instagram Ana di @reza_alexandre dan juga di Agan Reza Plus ya. Oke, diskusi. Bye-bye.